Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aidan Nur Aziza. Selamat datang di presentasi proyek psikologi kepribadian saya. Hari ini saya akan membedah kepribadian seorang tokoh besar dunia, yaitu Nelson Mandela. Analisis ini menggunakan pendekatan multiteori sesuai dengan panduan asesmen 2. Nah, jadi guys, Mandela ini lahir di Mvezo, Afrika Selatan. Dia berasal dari keluarga bangsawan suku Tembu. Namun, alur hidupnya ini menjadi berubah drastis saat ia menghadapi sistem apartheid yang sangat diskriminatif. Dia menghabiskan 27 tahun hidupnya di penjara, sebuah pengalaman yang seharusnya bisa menghancurkan mental seseorang. Namun justru membentuk Mandela menjadi sosok yang penuh rekonsiliasi dan ketenangan. Jadi untuk kali ini kita akan menganalisis perilaku menonjolnya seperti ketangguhannya dan pola hubungannya melalui 4 lensa teori utama. Jadi yang pertama kita masuk ke teori sosial dari Karen Harney. Harney ini menekankan adanya basic anxiety atau kecemasan dasar yang dipicu oleh lingkungan yang tidak aman atau diskriminatif. Mandela tumbuh di sistem apartheid yang secara konstan itu merendahkan martabatnya. Nah, awalnya Mandela ini menunjukkan seperti trend movement against people atau bergerak melawan orang lain. Ia ini memilih jalur perjuangan bersenjata karena dia merasa tertindas. Namun, poin penting dalam analisis ini adalah Mandela tuh dia nggak kejebak dalam neurotik yang kaku. Ia mampu mengatasi konflik internalnya. Alih-alih selamanya menjadi agresif, ia bisa bertransformasi menjadi pribadi yang sehat secara psikologis. Ia mampu menyeimbangkan kebutuhan untuk mandiri tanpa harus memutus hubungan emosional dengan orang lain, bahkan dengan pihak yang dulu menindasnya. Inilah yang menjelaskan mengapa ia tidak memiliki rasa dendam yang merusak saat bebas nanti. Selanjutnya kita gunakan teori Erich Fromm dan Harry Stack Sullivan. Dari Fromm, kita bisa melihat bahwa Mandela ini bisa memenuhi kebutuhan eksistensialnya, terutama kebutuhan akan rootedness dan sense of identity. Melalui perjuangannya bagi bangsa Afrika secara orientasi karakter, Mandela ini adalah contoh nyata dari produktif orientasi. Dia mencintai kehidupan dan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan kebebasan bagi orang lain. Nah, sedangkan menurut Sullivan, kekuatan Mandela ini terletak pada pola hubungan interpersonalnya. Meskipun diisolasi di Robben Island, Mandela terus membangun dinamisme atau pola perilaku yang mencari kedekatan. Intimasi mungkin? Ia mampu menjalin hubungan baik dengan sesama tahanan bahkan dengan penjaga penjaranya. Bagi Sullivan, ini adalah cara Mandela mengatasi kecemasan interpersonal yang ekstrim akibat isolasi sosial. Kita berlanjut ke teori Erik Erikson. Ada 2 tahap perkembangan yang sangat kritis bagi Mandela. Pertama itu tahap identity versus role confusion. Mandela secara sadar memilih identitas sebagai pejuang kebebasan, bukan sebagai bangsawan suku yang patuh pada sistem. Dia ini menetapkan identitasnya dengan sangat kokoh. Yang kedua adalah tahap generativity versus stagnation. Di usia senjanya, Mandela ini tidak menyerah pada keputusasaan. Ia menunjukkan virtu berupa care atau kepedulian. Alih-alih stagnan dalam kemarahan, ia aktif membangun masa depan bangsa yang inklusif untuk generasi berikutnya. Ini adalah bentuk pencapaian psikososial yang sangat tinggi menurut Erikson. Nah, yang terakhir, melalui perspektif behavioristik, secara operan, sistem apartheid terus memberikan hukuman atau punishment yang berat kepada Mandela. Namun, mengapa perilakunya tidak berhenti? Hal ini karena adanya positive reinforcement yang sangat kuat dari dukungan dunia internasional dan keyakinan moral pribadinya. Berdasarkan teori Dollard and Mailer, Mandela mengalami perubahan dalam habit hierarkinya. Di awal perjuangan, respon agresi mungkin berada di urutan atas. Namun, melalui proses pembelajaran selama puluhan tahun, ia mengubah hierarki perilakunya menjadi diplomasi dan rekonsiliasi.
karena respon tersebut terbukti memberikan hasil atau penguatan yang lebih efektif untuk perdamaian jangka panjang. Ia belajar melakukan diskriminasi terhadap stimulus. Ia tahu kapan harus tegas dan kapan harus melangkul. Oke, sebagai penutup, jika kita membandingkan keempat teori ini, saya merasa teori humanistik sosial Erich Fromm adalah yang paling mampu menjelaskan kepribadian Mandela secara holistik. Karena Mandela ini bukan sekedar produk dari lingkungannya, tapi ia adalah individu yang secara sadar memilih untuk menjadi produktif dan mencintai kemanusiaan. Perpaduan identitas yang kuat, hubungan interpersonal yang sehat, dan kemampuan belajar dari lingkungan menjadikannya sosok yang luar biasa. Sekian analisis dari saya. Terima kasih.